wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi bersama saya Eni Padriani dari tim Kukar Pintar dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Dan kali ini materi kita adalah tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, buku yang kita pakai adalah buku edisi revisi terbitan Kemendikbud tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu: 1. Menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. 2. Mendeskripsikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan Jepang. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti, kalian jawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah kalian menyikapi makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawaban nanti kalian serahkan kepada guru kalian di sekolah masing-masing bersama dengan lembar kerja yang nanti akan kita kerjakan pada akhir pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar tentang apa sih latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Kemudian, faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian, dari mana saja faktor-faktor tersebut muncul? Ada 6 faktor yang melatar belakanginya. 1, yaitu tentang perluasan pendidikan. 2, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. 3, rasa senasib sepenanggungan. 4, perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan. Dan 5, perkembangan berbagai paham baru. Serta 6, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi tentang perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi, pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi serta pendidikan. Nah, dari segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah dari pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Nah, pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia, memberikan dampak pada tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Hal ini juga terlihat pada bidang edukasi atau pendidikan yang melahirkan kaum pelajar atau kaum intelektual di Indonesia. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor yang kedua? Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ada 5 hal yang menyebabkan bangsa Indonesia pada saat itu perjuangannya selalu gagal di berbagai daerah. Yang pertama adalah perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak secara serentak. Kemudian 2, secara fisik menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya, sehingga kalah dalam persenjataan. Kemudian, bangsa Indonesia kebanyakan dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan yang menyebabkan tidak adanya lahir kepemimpinan baru di luar dari ketokohan tersebut. Yang keempat, bersifat sporadis atau musiman. Hanya sesekali ketika mereka sudah kalah, akhirnya kembali tidak ada penyerangan. Kemudian yang kelima, efektifnya politik adu domba yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu, yaitu divide et impera. Selanjutnya,
Bagaimana faktor dari terjadinya rasa nasionalisme itu, yaitu yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan, di mana perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, sosial dari bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, sedangkan yang keempat yaitu perkembangan organisasi yang ada di Indonesia. Ada organisasi yang bersifat etnis, kedaerahan, dan ada yang bersifat keagamaan. Organisasi yang bersifat etnik contohnya seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, ya. Kemudian ada Partai Indonesia Raya. Kemudian organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan ada Trikoro Darmo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Itu adalah salah satu contoh dari organisasi yang timbul. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang bagaimana perkembangan di berbagai macam paham baru sehingga timbulnya pergerakan nasional. Nah, paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi adalah menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri yang menyebabkan kita bangkit rasa nasionalismenya. Ya, berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1904 sampai 1905, sehingga menyebabkan bangsa-bangsa di Asia timbul keberaniannya untuk berjuang. Kemudian yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara seperti di India, Turki, Mesir, Filipina, dan Cina. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi tadi, apakah kalian paham? Baik, untuk lebih memahami materi kita kali ini, kalian kerjakan lembar kerja peserta didik berikut. Yang pertama, tuliskan hasil diskusimu tentang faktor penyebab kegagalan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah dalam format yang telah tersedia sebagai berikut. Nah, format ini ada 2 kolom yang harus dijawab. Yang pertama, apa sih penyebab kegagalannya? Dituliskan dalam kolomnya. Kemudian yang kedua, beserta penjelasannya. Yang kedua, kemudian kalian diskusikan perkembangan organisasi pada masa pergerakan nasional. Di sini kalian bisa lihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini kalian tuliskan nama organisasinya, sejarah kelahirannya, tujuan, serta bentuk perjuangannya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, terlebih dahulu kita merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Kemudian, apa saja yang masih membingungkan kalian? Materi apa saja yang diperoleh dari belajar hari ini? Apa kesan kalian terhadap pembelajaran kali ini? Nah, anak-anakku sekalian, pelajari pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang di buku-buku
buku yang ada di sekolah atau perpustakaan, serta kalian bisa mendapatkannya di media internet atau media-media lainnya sebagai materi pertemuan berikutnya. Karena membela rakyat Indonesia, banyak tokoh dihukum dan dibuang pemerintahan kolonial Belanda seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Nah, mereka tidak gentar dengan hukuman yang dijatuhkan tersebut. Nah, keberanian mereka inilah pantas ditiru oleh pemuda-pemudi masa kini. Nah, untuk membela kebenaran dan keadilan, kalian tidak perlu takut dengan berbagai hambatan dan tantangan. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung dan marah. Orang-orang menginginkan hal yang seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup yang lebih mudah. Richard Martin. Demikianlah anak-anakku. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.